Presiden Joko Widodo hadiri KTT ASEAN Gulf Cooperation Council di Riyadh, Arab Saudi. Menko Polhukam Mahfud MD tekankan jajaran Kemenko Polhukam harus netral dalam pemilu 2024. Peran Amerika Serikat dalam konflik Hamas-Israel. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Jumat 20 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Utama selengkapnya. Dengan populasi mencapai lebih dari 700 juta jiwa, ASEAN dan Gulf Cooperation Council adalah 2 kekuatan besar yang dapat memainkan peran strategis sebagai kekuatan positif di tengah kondisi dunia yang terbelah. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT ASEAN Gulf Cooperation Council di Riyadh, Arab Saudi pada hari Jumat 20 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN dan Gulf Cooperation Council atau Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di kawasan Teluk yang terdiri dari 6 negara, yaitu Persatuan Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Kuwait. Sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia menyambut baik hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini antara ASEAN dan negara Arab yang berada di kawasan Teluk. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan peran ASEAN dan juga GCC di tengah kondisi dunia yang terbelah saat ini. ASEAN dan GCC adalah 2 kekuatan besar yang akan terus tumbuh. PDB kita mencapai lebih dari 5 triliun US dollar. Populasi kita mencapai lebih dari 700 juta jiwa. Ini adalah modal besar bagi kita untuk memainkan peran strategis sebagai kekuatan positif di tengah kondisi dunia yang terbelah. Indonesia mengapresiasi aksesi seluruh anggota GCC terhadap Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN sebagai komitmen negara Teluk untuk mendukung perdamaian di Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik. Izinkan saya menyampaikan 4 hal. Yang pertama, di bidang ekonomi. Kita perlu memaksimalkan potensi ekonomi melalui investasi dan perdagangan yang berimbang, terbuka, dan adil, termasuk dengan membentuk kerangka perdagangan ASEAN GCC dan melalui pembangunan industri, pengakuan sertifikasi halal, serta pengembangan wisata halal. Kedua, bidang ketahanan pangan dan energi. Keamanan rantai pasok pangan perlu kita jaga melalui kerjasama teknologi pertanian dan pangan. Dan penyelarasan standar komoditas pertanian. Ketahanan sektor energi perlu kita perkuat melalui kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan untuk mempercepat transisi energi. Yang ketiga, perlindungan pekerja migran. Di tengah situasi global yang tidak menentu, izinkan saya menggarisbawahi komitmen ASEAN untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran dan saya mohon dukungan negara-negara GCC. Terakhir, secara khusus saya ingin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas perkembangan situasi di Gaza. Tindakan kekerasan harus dihentikan, isu kemanusiaan harus menjadi prioritas saat ini dan kita harus mencegah agar kondisi tidak semakin buruk. Kita tidak boleh lupa akar masalahnya adalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.
ini yang harus diselesaikan sesuai dengan parameter internasional yang telah disepakati, di mana posisi ASEAN dan GCC harus jelas dan solid untuk mendukung solusi perdamaian yang adil dan langgeng di Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara kawasan Teluk, pertemuan ini juga dihadiri oleh pemimpin negara ASEAN. Di hari yang sama, pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud juga menjadi salah satu agenda Presiden di Riyadh. Keberangkatan Presiden Joko Widodo menuju Istana Al-Yamamah, Riyadh, Arab Saudi pada Kamis 19 Oktober 2023 didampingi Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al-Kasabi. Setibanya di halaman depan Istana Al-Yamamah, kedatangan Presiden Joko Widodo disambut secara resmi oleh Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Keduanya kemudian menuju lobi istana untuk memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara. Delegasi Indonesia yang ikut hadir pada pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pemuda dan Olahraga Tito Aryo Tejo, Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, dan Direktur Jenderal Aspasaf Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Usai perkenalan masing-masing delegasi, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Arab Saudi melakukan pertemuan di ruang pertemuan Istana Al-Yamamah. Rangkaian pertemuan ini diakhiri dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Arab Saudi. Kerjasama yang ditandatangani yaitu pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, kerjasama teknis antara Badan Standarisasi Nasional dan Organisasi Standar Metrologi dan Kualitas Saudi, kerjasama di bidang pemuda dan olahraga, serta kerjasama jaminan produk halal. Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau seluruh pejabat utama dan pegawai Kemenko Polhukam supaya menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis dalam pemilu 2024 nanti. Menko Polhukam Mahfud MD memimpin apel pagi di kantor Kemenko Polhukam hari Jumat 20 Oktober 2023. Dalam arahannya, Mahfud MD meminta seluruh pejabat utama dan pegawai Kemenko Polhukam untuk netral dan tidak terlibat politik praktis dalam pemilu 2024, apalagi menggunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara di rumah dan keluarga. Tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain. Semuanya harus digunakan untuk kepentingan saudara. Saudara harus netral. Tidak boleh ikut-ikutan berpolitik kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu tidak ada, itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Oleh sebab itu tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan, harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah agar pemilu itu berjalan netral, dan sudah ada rambu-rambunya bagaimana caranya netral itu. Sehari sebelumnya, Mahfud MD resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.